Halo kawan, bagaimana kabar Anda? Semoga hajat Anda cepat terkabul dan selalu diberi kemudahan. Sebuah invasi militer modern biasanya dilakukan pada saat dini hari, dalam kondisi kita sedang tertidur pulas dan urat siaga sedang beristirahat. Apabila Anda terbangun ketika mendengar ledakan, langsung siagakan diri Anda, tunggu untuk ledakan selanjutnya. Dalam pertempuran modern, fase serangan awal invasi biasanya dilakukan dengan meluncurkan banyak rudal atau bom jarak jauh. Ledakan pertama dan kemudian disusul dengan ledakan-ledakan selanjutnya adalah alarm bagi Anda untuk benar-benar bangun, siaga total dan lakukan beberapa perkara berikut. Bangunkan semua penghuni rumah, kumpulkan mereka dalam satu ruangan. Pastikan semua penghuni rumah berkumpul, kemudian nyalakan semua media sumber informasi seperti televisi, radio, media sosial atau keluar rumahlah dan hampiri petugas jaga malam di area Anda sambil memperhatikan kondisi langit. Kumpulkan semua informasi. Ini adalah momentum penentu untuk langkah besar yang akan Anda tempuh ke depan. Cari tahu ledakan-ledakan tersebut berasal dari mana, siapa yang melakukan. Namun, harus Anda ingat, penyebaran informasi dalam fase awal invasi juga merupakan senjata bagi penyerang. Mereka akan menyebar berita-berita yang akan membuat target invasinya kebingungan. Dalam hal ini Anda harus benar-benar mencari sumber informasi yang valid. Ingat, identifikasi siapa penyerang adalah poin terpenting. Anda akan dalam tanda kutip sedikit lebih aman apabila ini adalah invasi militer yang dilakukan negara lain, namun Anda akan benar-benar dalam bahaya apabila serangan ini dilakukan oleh organisasi bersenjata semacam teroris. Identifikasi rute pelarian. Anda adalah rakyat sipil, tidak ada kewajiban untuk ikut berperang, terlebih lagi istri, orang tua dan anak-anak Anda adalah prioritas utama. Setelah Anda mendapatkan semua informasi mengenai invasi tersebut, segera identifikasi rute pelarian Anda. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat semacam tanda di peta mengenai pusat ledakan, titik masuknya pasukan penyerang dan titik-titik bangunan strategis di area Anda. Target awal invasi biasanya dilakukan musuh untuk menghancurkan atau menguasai titik-titik strategis tersebut, seperti gedung pusat komunikasi, menara-menara komunikasi, pangkalan militer, lapangan terbang, pelabuhan, gedung pusat pemerintahan. Logisnya, rute pelarian Anda adalah area yang berseberangan dengan titik masuknya pasukan penyerang, tandai area tersebut. Namun cari juga area alternatif kedua dan ketiga untuk kemungkinan musuh masuk melalui beberapa titik yang berbeda sekaligus. Pastikan juga rute pelarian Anda tersebut tidak berdekatan dengan titik-titik strategis yang Anda tandai tadi. Titik akhir dari rute ini adalah negara tetangga atau zona aman sipil yang sudah ditetapkan pemerintah Anda. Biasanya zona aman sipil berada di area perbatasan dengan negara tetangga. Hubungi anggota keluarga atau teman yang berada di luar negeri untuk memperbesar peluang keluar dari negara Anda. Biasanya kantor diplomasi yang berada di negara tetangga pasti memiliki prosedur untuk mengamankan penduduk sipil yang negara asalnya sedang dalam pertempuran. Cari tahu juga mengenai prosedur darurat ini. Selama Anda melakukan semua identifikasi ini, bagi tugas ke anggota keluarga yang lain, minta mereka untuk berkemas. Berkemas untuk kondisi darurat. Kumpulkan semua surat-surat berharga seperti akta pernikahan, KTP, paspor, sertifikat properti, surat-surat berharga diri maupun barang benda, kartu ATM, kartu kredit. Perbekalan vital seperti air minum, makanan kaleng, buah-buahan kering, kacang atau makanan yang sudah diawetkan. Bawa semua sesuai dengan perkiraan waktu tempuh antara jarak rumah Anda dengan titik aman dan lebihkan porsinya untuk kondisi terburuk. Bawa juga persediaan P3K dasar untuk kondisi darurat maupun senjata saku semacam pistol atau pisau lipat. Jangan berlebihan membawa pakaian, cukup celana panjang, sepatu, kaos kaki, kaos dan jaket yang ada kenakan atau disesuaikan dengan musim. Sertakan membawa selimut, kantong tidur dan tenda apabila ada, korek api, senter dan multitool untuk alat utilitas darurat, peta dan kompas apabila ada. Satu orang idealnya membawa satu tas dan tas backpack merupakan pilihan yang paling tepat untuk mempermudah gerak Anda, serta tas pinggang kecil untuk barang-barang yang akan Anda pakai selama dalam perjalanan menuju zona aman seperti handphone, kartu ATM, kartu identitas diri, paspor. Pindah ke area yang jauh dari zona pertempuran. Menempuh perjalanan menuju zona aman adalah sebuah perjalanan yang sangat berbahaya. Namun ini jauh lebih aman daripada Anda berdiam diri selama pertempuran terjadi. Sebelum Anda melakukan perjalanan,
ada baiknya Anda membuat semacam bendera kecil berwarna putih polos namun cukup besar untuk terlihat dari jarak jauh. Letakkan berdiri di atas mobil atau di atas tas punggung. Bendera putih ini merupakan tanda bahwa Anda adalah penduduk sipil yang dalam kondisi sedang tidak melakukan sebuah perlawanan. Cobalah untuk berhenti di titik-titik yang ada ATM-nya, usahakan tarik semua uang Anda apabila masih memungkinkan. Ingat titik akhir dari rute perjalanan ini. Negara tetangga atau zona aman sipil. Selama menempuh perjalanan, kemungkinan Anda akan melewati pos-pos pemeriksaan dadakan yang didirikan oleh tentara negara Anda atau bahkan tentara penyerang. Jangan panik, tetap tenang dan berperilakulah bahwa Anda bukan ancaman. Hindari konfrontasi sebisa mungkin. Ketika Anda melakukan identifikasi rute pengungsian, bukan berarti selama dalam perjalanan tidak akan ada hambatan, terlebih lagi ini adalah sebuah invasi militer. Akan ada satuan tugas khusus entah itu dari tentara negara Anda atau tentara penyerang yang ditugaskan untuk mengamankan jalur-jalur transportasi strategis. Apabila rute pelarian Anda tidak punya rute alternatif lain, sebaiknya Anda tetap tenang, karena tugas mereka bukan untuk menangkap penduduk sipil melainkan mengamankan jalur tersebut dari upaya sabotase. Berdasarkan hukum internasional, tentara dari kedua belah pihak yang berperang, mutlak dilarang menangkap, atau membunuh rakyat sipil yang sedang dalam upaya untuk mengungsi. Tunjukkan identitas diri Anda, tetap tenang, mereka mungkin akan melakukan sedikit penggeledahan barang bawaan namun tidak akan berlangsung lama. Potensi bahaya selama perjalanan bukan hanya datang dari tentara penyerang, namun juga dari bandit. Sebisa mungkin hindari konfrontasi, cobalah untuk mengusir mereka terlebih dahulu, keluarkan senjata saku Anda, namun tetap dalam kondisi bertahan dan minta mereka untuk pergi menjauh. Dalam video selanjutnya, saya akan membagikan informasi apa saja yang harus dilakukan apabila upaya Anda untuk keluar dari zona pertempuran gagal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan semoga informasinya bermanfaat buat Anda.